Viral penggunaan atribut dan properti berupa perahu karet milik Ormas FPI yang digunakan saat evakuasi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur memicu perdebatan. Perdebatan muncul setelah Ormas FPI dibubarkan saat akan memberi bantuan kepada korban banjir. Namun di satu sisi, polisi menggunakan perahu karet milik FPI. Polisi membantah perahu tersebut digunakan petugas, melainkan disita usai digunakan relawan yang membantu proses evakuasi. Petugas dari TNI dan Polri kemudian menyita perahu karet beserta properti lain yang beratribut FPI dari para relawan. Selain menyita perahu karet, petugas juga mencopot atribut FPI yang ada di sebuah posko banjir relawan. SKP 6 Menteri ya, yang dikeluarkan tentang pelarangan atribut FPI, kemudian ada maklumat Kapolri nomor 1 Romawi 1 2021 tentang pelarangan adanya simbol, gambar, tulisan, dan yang lain-lain terkait atribut FPI. Ini kita tetap dengan tegas melarang kegiatan itu. Kepolisian meminta kepada para relawan yang membantu untuk tidak menggunakan atribut atau logo yang dilarang. Pemirsa, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria temui keluarga Arjuna Satria Perdana, bocah 7 tahun yang tewas tenggelam di ruang publik terpadu ramah anak Kembangan Utara, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya, Anies menyampaikan bela sungkawanya terhadap keluarga korban dan menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Didampingi Ahmad Riza Patria, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan siang tadi menemui keluarga Arjuna Satria Perdana yang tewas di RPTRA Kembangan Utara, Jakarta Barat. Kedatangan Anies untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban atas insiden yang terjadi pada Sabtu kemarin. Anies juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar lebih memperhatikan keluarga, terutama anak-anak, agar tidak bermain di saat kondisi banjir. Pada saat terjadi banjir, itu bukan kolam bermain. Itu adalah sebuah tempat di mana kita harus hindari. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, bila menyaksikan ada anak-anak bermain di tempat yang berisiko, maka pandanglah itu seperti anak kita sendiri. Disapa, diajak untuk menjauhi tempat berisiko. Dan saya instruksikan seluruh jajaran untuk memperhatikan keselamatan anak-anak. Selain menemui keluarga korban banjir, Gubernur DKI Jakarta juga meninjau lokasi banjir di Rawabuaya, Jakarta Barat. Dalam tinjauannya, Anies bersyukur jika banjir di RW 01 dan 02 Rawabuaya lebih cepat surut jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait prediksi BMKG yang menyebutkan hujan ekstrim akan berlangsung hingga tanggal 25 Februari. Pemprov mengaku belum berencana akan melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak banjir di Jakarta. Pemirsa, banjir yang terjadi di Jakarta menimbulkan polemik. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menjadi sorotan dalam musibah dan penanganan banjir. Forum Warga Jakarta menyarankan warga menggugat pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dinilai buruk dalam penanganan banjir. Saat ini sudah bergabung bersama kami Azaz Tigor Nainggolan, Ketua Forum Warga Jakarta atau Fakta, dan kami masih juga berusaha menghubungi Refli Harun, pakar hukum tata negara. Saya ke Bang Tigor terlebih dahulu. Bang Tigor, rencananya menyarankan masyarakat yang menjadi korban banjir ini untuk menggugat Pemprov DKI Jakarta seperti yang dilakukan tahun lalu. Seperti apa Bang mekanismenya? Ya, mekanismenya para korban nanti melakukan gugatan secara bersama-sama dengan mekanisme class action atau gugatan perwakilan kelompok. Jadi kalau korbannya kan banyak sekali gitu ya, tidak perlu semuanya menggugat, tapi cukup nanti diorganisir. Ya, seperti kalau tahun lalu kami dengan 5 wakil warga yang menjadi penggugat. Tapi tahun lalu kan sempat ditolak, Bang. Ya, bukan ditolak, masih dianggap salah
pengadilan. Ya, menurut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan kami ini harusnya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena ada Perma nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara mengadili sengketa masyarakat, sengketa pembuatan melawan hukum masyarakat dengan aparatur pemerintah. Itu. Tapi dalam konteks putusan itu kami masih banding. Artinya berdasarkan putusan itu masih dimungkinkan gugatan. Ya, jadi nanti bisa juga masyarakat menggugat, ya diorganisir, mengorganisir diri, lakukan gugatan kepada terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui, ya bisa dicoba juga dengan gugatan class action melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Itu, Anissa. Jadi masih bisa karena ada poin-poin di mana memang Pemprov, ya saya juga menyarankan bukan cuma ke Jakarta tapi semua daerah ya yang mengalami banjir. Karena ada poin-poin di mana kewajiban ya pemerintah daerah itu untuk satu menggunakan data dari BMKG diterjemahkan menjadi sistem informasi peringatan dini kepada masyarakat. Baik, jadi bukan cuma DKI Jakarta ya, tapi Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Utara, Jawa Tengah, saya juga, Jawa Barat. Saya lagi membantu yang di Banjarmasin, saya lagi membantu juga dengan tim advokat di Banjarmasin. Mereka sedang menyiapkan gugatan konflik juga untuk banjir yang di Kalimantan Selatan. Baik, kami juga sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Selamat malam, Bang Refli. Iya, selamat malam. Bang Refli, kalau untuk mengajukan class action atau gugatan ke pemerintah terkait banjir maupun bencana alam lainnya, seperti apa sih Bang mekanisme dilihat dari hukum tata negaranya? Iya, ini kan hal yang menurut saya biasa saja ya, bahwa yang namanya masyarakat menggugat pemerintah, menggugat penguasa baik di pusat maupun di daerah, karena dianggap bahwa penguasa atau pemerintah melakukan kelalaian ya. Bahkan dalam konteks banjir ini kan ada juga korban jiwa. Nah, saya kira pengadilan menjadi tempat untuk mencari keadilan. Perkara kemudian nanti apakah di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara, itu kan soal teknis. Kalau dulu kan semuanya pengadilan negeri ya, karena kita tidak bicara tentang keputusan tata usaha negara. Tapi sekarang rupanya ada presiden seperti itu. Ya bisa saja diajukan di pengadilan tata usaha negara walaupun masih banding ya yang saya dengar ya. Iya, banding pengadilan tinggi. Ya, pertama ya kita harus adil. Yang menyebabkan banjir ini tentu tanggung jawab pemerintah dan katakanlah penguasa baik di pusat maupun di daerah. Karena itulah menurut saya kita tidak boleh pilih-pilih ya. Misalnya gini, dalam konteks Jakarta, saya ingin mengatakan bahwa yang digugat itu tidak hanya pemerintah daerah harusnya, tapi pemerintah pusat juga. Karena kan pemerintah pusat juga kan menyumbang bagi masalah-masalah lingkungan. Sebagai contoh misalnya pembangunan infrastruktur ya, itu juga kan dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Dan pasti kan menyumbang ekosistem lingkungan. Lalu pemerintah daerah juga pasti bertanggung jawab karena dia tuan rumah kan. Nah, pihak ketiga yang juga harus kita perhitungkan kalau dalam konteks misalnya katakanlah Kalimantan Selatan ya para pengusaha yang melakukan illegal logging, illegal mining ya kan. Jadi semua yang bertanggung jawab baik secara administratif maupun karena dia melakukan perbuatan pidana dugaannya ya bisa digugat dulu secara perdata untuk bertanggung jawab terhadap kebanjiran ini, banjir ini. Baik Bang Refli, nanti masyarakat yang kolektif ini kemudian menggugat tiga pihak itu. Kalau untuk Jakarta mungkin pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Untuk Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Tengah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian untuk Kalimantan menggugat pengusaha-pengusaha tambang, atau mungkin di Sulawesi Utara menggugat developer perumahan dan juga pemerintah daerah, atau bagaimana Bang? Iya, siapapun yang dianggap menyebabkan banjir ya kan. Karena kita kan harus juga bicara mengenai betul pemerintah itu kan punya responsibility, punya tanggung jawab untuk misalnya early warning system dan lain sebagainya. Tetapi kalau masyarakat dalam hal ini misalnya usaha itu tidak mau berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal misalnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan dan menyebabkan diduga ya menyebabkan misalnya banjir, ya mereka pun harus bertanggung jawab untuk memberikan pelajaran kepada mereka.
Saya kasih contoh begini, mengenai kebakaran hutan. Aneh, kalau kebakaran hutan itu yang digugat tuh cuma pengusahanya toh. Pemerintah nggak pernah digugat tuh. Baik, baik. Bahkan pemerintah menjadi pihak yang ikut menggugat begitu. Baik, saya kembali ke lingkungan hidup. Baik, saya kembali ke Bang Tigor. Bang Tigor, Anda sebagai lembaga swadaya masyarakat ini dalam tanda kutip punya tugas untuk mengumpulkan masyarakat yang merasa terganggu atau merasa dirugikan oleh adanya banjir. Tapi menurut Bang Refli mengatakan bahwa bukan hanya Pemda, pemerintah daerah saja yang harus digugat, tapi banyak pihak. Kalau misalnya di Jakarta, pusat dan daerah. Kemudian di beberapa wilayah lain juga pengusaha, developer perumahan dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara mengarahkan masyarakat supaya bisa melek hukum dan menggugat beberapa pihak itu yang menurut mereka merugikan. Seperti apa Anda bertugas untuk ngangon masyarakat supaya bisa memilah-milah menggugat siapanya ini, Bang? Ya, kalau dalam pengalaman saya dengan teman-teman ya, kami mengorganisir sebuah pos pengaduan, pengorganisasian korban. Nanti warga korban mengadu dan kami ajak berdiskusi melihat persoalannya. Tadi betul yang disampaikan oleh Anissa dan juga Refli bahwa ya kita lihat nanti persoalan ini siapa yang menjadi penanggung jawabnya yang menyebabkan terjadinya banjir dan menimbulkan kerugian dari masyarakat itu gitu loh. Nah, jadi ada memang dua teknis tadi. Kita bicara banjirnya, penyebab banjirnya karena pengusahaan lingkungan segala macam gitu ya. Nah, kalau Jakarta waktu itu kami mengambil secara spesifik, Jakarta ini kota yang posisinya berada di bawah permukaan laut. Dan memang setiap tahun pasti banjir. Artinya harusnya sudah siap gitu loh. Yang kami persoalkan bukan kenapa Jakarta banjir, tapi yang kami persoalkan kenapa kok banjir ini tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, ya, menyiapkan masyarakat supaya bisa menghadapi banjir dengan baik. Ya, mengurangi beban kerugian, mempersiapkan diri, membangun sistem bantuan daruratnya, memberikan informasi dini segala macam. Jadi ada dua. Nah, kalau saya dengan teman-teman beberapa kali menggugat itu. Nah, tadi tahun 2003 ya untuk banjir 2002 kami pernah menggugat sampai ke presiden. Ya, mulai dari wali kota, terus gubernur DKI Jakarta waktu itu Sutioso dan juga presiden waktu itu Megawati. Nah, kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan kami ditolak karena menurut pengadilan yang bertanggung jawab hanya gubernur dengan wali kota. Baik, padahal agak beda gitu. Baik, jadi, saya langsung ke ini lihat spesifiknya. Baik, saya langsung ke Bang Refli. Bang Refli, sebenarnya tadi Bang Refli mengatakan bukan cuma Pemda, tapi juga pemerintah pusat, pengembang, pengusaha dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya siapa sih Bang yang bertanggung jawab langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mengelola masalah banjir dan early warning system itu? Iya, yang mau kita gugat apanya? Kalau kita menggugat penyebabnya ya, maka kan sederhananya adalah kita bicara tentang teori kausalitas. Siapa yang menyebabkan, maka dia harus bertanggung jawab. Ini kan pertanggungjawaban perdata ya, bahkan pidana juga. Tetapi kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban pemerintahan ya, maka saya katakan bahwa tentu kalau kita levelnya daerah adalah pemerintah daerah, Pemda DKI. Tapi jangan lupa negara kita ini kan negara kesatuan, bahwa ada kaitannya kalau kita di ibu kota kan tidak bisa bekerja sendiri, tapi juga bekerja dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat pun juga harus bertanggung jawab. Sebagai contoh misalnya dulu Presiden Jokowi kan mengatakan lebih mudah mengatasi banjir Jakarta kalau Bang jadi Refli, presiden. Bang Refli, mungkin bisa langsung ke poinnya supaya memudahkan masyarakat yang sebenarnya tidak akrab dengan masalah hukum. Sebaiknya menggugat siapa? Iya, menggugat semuanya. Presiden digugat, gubernur DKI digugat, ya kan? Kalau wali kota menurut saya tidak perlu, karena wali kota itu kan dia pejabat administratif yang bukan independen ya, dia administrasi biasa. Baik. Kemudian kalau misalnya diduga ada peran pengembang atau peran BUMN yang menyebabkan banjir Jakarta, ya gugat juga. Jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab digugat semua. Baik. Terima kasih Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara, dan Bang Azaz Tigor Nainggolan, Ketua Fakta, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Dan pemirsa, usai jeda hakim menangguhkan penahanan 4 ibu rumah tangga yang ditahan karena kasus perusakan pabrik rokok. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetap bersama kami di iNewsroom.